Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Kaleskara Madina, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi tepatnya dari kelas 3C Jurnalistik. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori propaganda media oleh Noam Chomsky sebagai tugas mata kuliah Teori Komunikasi Massa bersama dosen Dr. Vita Faturrahma, MSI. Yuk kita simak video ini sampai selesai. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada khalayak luas melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, hingga media digital. Nah, jalur komunikasi massa ini berkembang seiring munculnya teknologi percetakan dan juga siaran. Kalau misalkan dahulu, media itu dianggap netral lah, jadi hanya sebagai penyalur informasi. Namun nih, seiring berjalannya waktu, kita juga akan memuncul kesadaran bahwasannya media itu mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Nah, jenis komunikasi massa sendiri itu mencangkup banyak, teman-teman. Jadi yang pertama ada media cetak, media online, elektronik, dan juga digital. Jadi sifatnya itu satu arah dan menjangkau audiens luas. Selain itu juga mempunyai efek sosial yang besar. Dari situ muncullah berbagai teori yang mencoba menjelaskan bagaimana media itu dapat bekerja dan mempengaruhi masyarakat. Salah satunya adalah teori propaganda media. Nah, teori propaganda media sendiri itu dikembangkan oleh Noam Chomsky bersama dengan Edward Herman dalam buku yang berjudul Manufacturing, Concern the Political Economy of the Mass Media yang terbit pada tahun 1988. Nah, Chomsky ini seorang linguis dan aktivitas politik asal Amerika Serikat yang melihat bahwasannya media massa di negara demokrasi itu tidak sepenuhnya bebas. Nah, menurut Chomsky sendiri, media itu justru sering berfungsi sebagai alat propaganda bagi kepentingan ekonomi dan elit politik. Jadi secara tidak langsung itu tuh selalu dimanfaatkan dengan itu memikirkan bagaimana sih media yang kita konsumsi sehari-hari itu seringkali dapat disaring gitu agar sesuai dengan kepentingan pemilik modal dan juga pemerintah. Awalnya, teori ini fokus pada media tradisional aja seperti televisi dan juga surat kabar di Amerika. Namun, seiring perkembangan zaman, konsep filter ini juga relevan di era digital. Nah, terus kini juga algoritma pada media sosial, kepemilikan digital, dan arus informasi yang dikendalikan oleh perusahaan teknologi besar seperti Google, Meta, terus juga X. Itu tuh menjadi bentuk baru dari sistem propaganda modern. Jadi nih, meskipun medianya berubah, logika kekuasaan dalam informasinya itu tetap sama. Inti dari teori ini adalah bahwa media itu tidak netral. Jadi media itu berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat agar masyarakat itu atau kita nih sejalan dengan ideologi dan kepentingan pihak-pihak yang berkuasa. Menurut Chomsky itu media juga berfungsi sebagai sistem propaganda yang menghasilkan persetujuan dari masyarakat. Bukan dengan paksaan tetapi melalui kontrol informasi dan narasi yang halus. Dengan kata lain, media itu dapat membuat masyarakat mendukung kebijakan-kebijakan tertentu tanpa mereka sadari sepenuhnya. Chomsky juga menjelaskan ada 5 filter utama yang mempengaruhi berita itu diproduksi. Yang pertama ada kepemilikan media atau kepemilikan biasa lah. Jadi media ini tuh dikuasai oleh korporasi besar yang mempunyai kepentingan-kepentingan di ekonomi dan juga politik. Yang kedua ada pendanaan iklan. Dan jadi media itu mengandalkan iklan sebagai sumber pendapatan sehingga mereka ini cenderung menghindari berita yang bisa merugikan pengiklanan atau kayak nyogok lah gitu bahasa gampangnya. Yang ketiga ada sumber informasi. Jadi media ini bergantung pada sumber resmi seperti pemerintah, terus juga korporasi besar dalam membuat sudut pandang mereka yang dominan. Yang keempat itu ada flag atau tekanan. Jadi media ini dapat ditekan melalui kritik, boikot, atau enggak ancaman hukum jika menyampaikan berita yang tidak menguntungkan elit-elit politik atau elit-elit ekonomi lah gitu. Dan terakhir ada namanya ideologi dominan, yaitu pada masa Chomsky ini disebut anti komunisme yang kini tuh bisa berubah ideologi seperti anti terorisme atau enggak nasionalisme berlebihan yang membenarkan penyensoran tertentu. Nah, salah satu contohnya nih pada saat penelitian menggunakan teori ini adalah ketika studi tentang pemerintahan invasi Irak tahun 2003, yang dimana peneliti itu menemukan bahwasannya Amerika itu cenderung mendukung narasi tentang senjata pemusnah massal. Jadi meskipun bukti yang kuat itu tidak pernah ditemukan. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri, teori propaganda ini digunakan ketika menganalisis bagaimana sih media-media di Indonesia itu meliput isu-isu politik, terus juga konflik agraria, ataupun ketika pemilihan
pemilu, yang di mana ketika pemilu ini ada framing yang bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama dari elit-elit politik. Nah, dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya teori propaganda media itu mengajarkan kita untuk lebih kritis dan berhati-hati terhadap informasi yang kita dapatkan. Karena media itu tidak selalu mencerminkan kebenaran tujuan, melainkan hasil dari proses-proses penyaringan yang kompleks oleh kekuatan ekonomi dan juga politik. Jadi kita sebagai seorang pelajar komunikasi, penting bagi kita untuk menganalisis media secara kritis, bukan sekedar menjadi konsumen yang pasif. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.